أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dunia yang melenakan. Tentang dunia kita bisa mentadaburi surat At-Takatsur, surat ke-102. Saya bacakan surat At-Takatsur ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ini kalau melihat asbabun nuzulnya, zaman dahulu ada dua kelompok orang kafir yang kegemarannya membangga-banggakan harta, membangga-banggakan anak-anak yang pinter-pinter, anak-anak yang secara dunia memukau, begitu ya. Juga membangga-banggakan tentang kedudukan. Sampai mereka lupa bahwa itu tidak akan dibawa kalau semua itu harta, anak, kedudukan, kalau tidak dimanfaatkan di jalan Allah, semua itu tidak ada manfaatnya, tidak akan dibawa sampai lubang kubur. Karena itu Allah memperingatkan di ayat 3-nya, kala saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Ayat keempatnya, summa kala saufa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Nah, bahkan di sini digambarkan di At-Takatsur bagi orang-orang yang terus saja berbangga-bangga dengan harta, berbangga-bangga dengan anak, dengan kedudukan, dan itu tidak digunakan di jalan Allah, maka nanti sampai pertama akan secara ilmu dia yakin adanya neraka jahanam, tapi bukan hanya secara ilmu, tapi nanti justru mereka akan melihat hakul yakin, melihat langsung jahanam. Jadi jahanam itu diperuntukkan bagi orang yang selama hidup berbangga-bangga dengan harta, dengan anak, dengan kedudukan. Kita lihat lanjutannya ya di ayat ke-6. Di ayat ke-6, la tarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tsumma la tus'aluna yauma idzin anin naim, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia ini. Nah, jadi bagaimana kita seharusnya di dunia ini? Kita memang punya anak, kita memang punya harta, mungkin ada yang berkedudukan. Pakailah itu semua di jalan Allah, jangan sampai anak, harta itu melenakan kita. Ada beberapa ayat yang Allah ingatkan kepada kita ya. Di antaranya surat Al-Hadid, kita lihat surat ke-57 ayat 20. 57 Al-Hadid ayat ke-20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ib wa lahu wa zinah. Di sini ada 3 ya. Sesungguhnya dunia itu, kehidupan dunia itu la'ib, lahu, dan zinah. Apa itu la'ib? La'ib itu permainan. Ini firman Allah. Allah mengatakan kehidupan dunia ini permainan. Yang namanya dunia permainan semua orang pasti pernah mengalami ketika kecil. Ketika kita kecil kita memang hobinya bermain. Tapi kalau kita sudah besar masa kita bermain terus. Nah, jadi Allah mengingatkan i'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan. Jangan terlalu asyik bermain sampai kita lupa bahwa kehidupan kita akan berakhir di lubang kubur. Yang kedua, lahu. Lahu itu artinya senda gurau. Senda gurau itu bercanda, hahihi, seperti itu ya. Jadi Allah mengingatkan kehidupan dunia itu kalau kita terlalu asyik masuk dengan dunia, nanti kita keasikan bercanda, kelamaan bercanda, lupa dengan malaikat maut. Nah, yang ketiga, kehidupan dunia adalah zinah. Zinah itu perhiasan. Bagi perempuan mungkin yang bling-bling, bagi laki-laki perhiasan itu perempuan, mungkin yang cantik-cantik, yang molek-molek ya. Nah, pokoknya Allah ingatkan semua itu adalah zinah, perhiasan. Maka watafakhurum bainakum watakatsurun fil ada lagi selain itu ya. Jadi selain kehidupan dunia itu permainan, kemudian senda gurau,
kemudian perhiasan, ada lagi watafakhurum bainakum watakatsurum fil amwali wal aulad. Sering berbangga, senang berbangga, saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti yang tadi At-Takasur ya. Nah, diibaratkan semua itu kesenangan berbangga dengan harta, dengan anak ya, berlomba-lomba dan kekayaan itu seperti apa? Diibaratkan di sini kamatsalil ghaithin a'jabal kufara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfara summa yakunu hutama. Diibaratkan seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering padahal sudah diberi hujan. Petani kagum awalnya karena tanaman itu diberi hujan, tapi kemudian kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Diingatkan oleh Allah di ujung ayat ke-20, wa fil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat ada azab yang keras. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Karena itu, kalau kita pahami kehidupan dunia adalah kesenangan yang palsu, maka kita punya anak, kita punya kedudukan, hati-hati dengan jebakan anak dan ke harta itu. Ada beberapa ayat lagi yang kita bisa lihat di sini ya. Ada misalnya di surat Taghabun surat ke-64 ayat ke-15, diingatkan oleh Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Jadi anak itu cobaan, harta juga cobaan, pahala di sisi Allah itu jauh lebih besar. Jadi anak dan harta itu harus dimanfaatkan, harus diberdayakan untuk mencari ridha Allah. Begitu di surat At-Talaq surat ke-65, surat 65 ayatnya ayat yang ke bukan At-Talaq, Al-Munafikun surat 63 ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang yang rugi. Nah, jadi beberapa ayat ini mengingatkan kita tentang anak itu adalah anugerah dari Allah yang harus kita berdayakan, kita manfaatkan di jalan Allah. Terakhir untuk penutup, kita akan lihat tips dari Allah ya, bagaimana kita supaya bisa memanfaatkan segala sesuatu yang Allah berikan ini di sesuai realnya, sesuai dengan apa yang memang tupoksi ya yang diinginkan oleh Allah, biar kita tidak salah langkah, tidak salah arah. Ada di surat Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-77. Surat ke-28 ayat ke-77. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Jadi kunci resep supaya kita bisa selamat dunia akhirat, kita punya harta tapi hartanya menyelamatkan, punya anak juga menyelamatkan, anaknya diinvestasi untuk akhirat kita, kedudukan pun menyelamatkan kita, tidak mencelakakan kita ya. Satu, wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Maksudnya apa? Kita diberi harta. Harta itu gunakan untuk mencari negeri akhirat. Kita diberi anak itu gunakan untuk mencari negeri akhirat. Kita diberi kedudukan, gunakan kedudukan itu untuk mencari negeri akhirat. Itu tips yang pertama. Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, urusan dunia ini asal jangan lupa. Yang kedua, jangan lupa bagianmu di dunia. Kamu harus makan, kamu harus sehat. Itu bagian yang jangan lupa. Tapi nomor satu tadi fokus akhirat. Nah, setelah nomor satu akhirat, jangan lupa urusan dunia. Kamu harus pakai baju, kalau sudah tidak layak, beli baju baru yang yang kalau bisa sebelum harus rusak, kita berikan baju yang layak pakai kepada orang, kita beli baru misalnya ya. Nah, boleh seperti itu. Nah, yang ketiganya, setelah satu orientasi kita mencari akhirat, yang kedua jangan lupa urusan dunia, dan yang ketiganya wahsin kama ahsanallah ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana halnya Allah telah banyak berbuat baik kepada kita. Jadi ke satu cari akhirat,
cari negeri akhirat, yang kedua jangan lupa urusan dunia, yang ketiga berbuat baiklah, banyak-banyak berbuat baik, karena berbuat baik itu adalah yang biasa dilakukan Allah, kebiasaan Allah berbuat baik. Dan terakhir, wala tabghil fasada fil ard, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi bagi siapa yang kalau memang dia muslim, tidak sepantasnya, tidak sepatutnya berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan dalam makna luas, seluas-luasnya. Apapun yang bermakna kerusakan janganlah dilakukan oleh seorang muslim, apalagi mukmin, begitu ya. Nah, ditutup di ayat ini, innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, jadi itu ya, ibu-ibu rahimakumullah, tentang dunia yang melenakan. Allah sudah memberi kita anak, memberi kita harta, memberi kita mungkin kedudukan bagi beberapa orang tertentu. Manfaatkan semua itu di jalan Allah, pergunakan dengan sebaik-baiknya, karena semua itu akan dimintai tanggung jawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah. Alaikum rabbik wala takunanna minal mumtarin. Yang salah datangnya dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.